Halo teman-teman, kenalin aku Lala Ariska dari kelas IKMA. Kali ini aku akan memaparkan beberapa identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan di sekitar kos aku di Gria Cipta Utama. Selamat menyaksikan. Mengenai bahaya atau hazard. Bahaya itu apa sih? Dan apa sih definisi dari bahaya atau hazard itu sendiri? Secara definisi, bahaya atau hazard itu ialah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, berupa kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Yang pertama ada bahaya kesehatan. Bahaya kesehatan atau health hazard merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan yang menyebabkan gangguan kesehatan dan juga penyakit. Dapat berupa bahaya fisik, antara lain getaran, radiasi, kebisingan, pencahayaan, dan juga iklim. Mari kita lihat beberapa potensi bahaya di kosan Gria Cipta Utama. Terdapat banyak sampah yang berceceran. Tumpukan sampah bisa menjadi salah satu faktor permasalahan kesehatan yang ada, dimulai dari perkembangan hewan sebagai faktor penyakit seperti nyamuk, lalat, hingga belatung, sehingga menimbulkan risiko terjangkitnya berbagai penyakit seperti diare, DBD, bahkan penyakit kulit. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu yang pertama, rutin membersihkan lingkungan sekitar, membuang sampah pada tempatnya sesuai jenis sampah, yaitu ada organik, anorganik, kaca, dan juga kaleng. Terakhir, warga bisa senantiasa bergotong royong untuk membersihkan komplek. 2. Terdapat banyak genangan air di berbagai tempat. Genangan air, terutama pada selokan yang kotor, dapat menjadi salah satu tempat perkembangbiakan vektor penyakit, seperti lalat dan juga nyamuk. Hal ini dapat beresiko terkena penyakit waterborne disease seperti demam berdarah, denggi, diare, serta penyakit lainnya. Rekomendasi upaya penanggulangan yaitu senantiasa melakukan upaya 3M, menguras tempat-tempat penampungan air, menutup rapat semua tempat penampungan air, memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis, selanjutnya menjaga kebersihan rumah dan diri, serta tidur menggunakan kelambu. Terakhir, tidak menggantung baju terutama dalam keadaan kotor. Berikutnya ada bahaya keselamatan. Bahaya keselamatan merupakan potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko langsung pada keselamatan atau dapat menyebabkan kecelakaan langsung dan juga cedera, yang dapat meliputi luka bakar, luka sayat, patah tulang, cedera punggung, atau bahkan kematian. Mari kita lihat beberapa potensi bahaya yang ada. Pertama, terdapat kabel listrik yang menjuntai serta stop kontak yang sudah usang dan lepas dari dinding. Kabel listrik yang menjuntai serta stop kontak yang sudah usang bisa membahayakan keselamatan, terutama di saat hujan. Adapun risiko yang ditimbulkan ialah timbul percikan api hingga kebakaran, tersengat aliran listrik sehingga dapat membahayakan bagi harta dan juga benda serta nyawa. Ada upaya penanggulangan yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengganti stop kontak yang sudah rusak dengan stop kontak baru. Kedua, jangan mencolok listrik dalam keadaan tangan basah. Selanjutnya, jauhkan listrik dari sumber air. Berikutnya, siapkan alat pemadam kebakaran. Dan yang terakhir, periksa secara berkala. Yang kedua, jalan kurang pencahayaan dan juga sepi. Jalan menuju kos tidak ada penerangan lampu jalan karena lampu jalan dalam keadaan rusak. Hal ini dapat membahayakan keselamatan terutama pada malam hari. Bisa menyebabkan jatuh karena menabrak atau jatuh karena tidak bisa melihat jalan dengan benar. Selain itu juga bisa beresiko terjadi kejahatan seperti maling dan begal karena kondisi sekitar kos yang sepi, sehingga menjadi rawan akan kejahatan. Hal ini berdampak merugikan benda, harta, dan juga keselamatan. Beberapa rekomendasi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, hindari keluar pada waktu larut malam apabila tidak dalam keadaan mendesak. Berikutnya, membawa senter ketika hendak pergi di malam hari. Selalu mengunci pintu dengan benar ketika masuk dan keluar rumah. Menghubungi ke pihak yang bersangkutan terkait penerangannya rusak. 3. Terdapat tumpukan bekas bangunan di pinggir jalan dan jalan berlubang yang tergenang air.
Tumpukan bekas pembangunan dan jalan yang berlubang dapat membahayakan untuk keselamatan, terutama pada malam hari dengan kondisi pencahayaan yang minim di sekitar kos yang dapat berisiko tertabrak hingga tergelincir dan juga terjatuh serta terluka. Upaya yang dapat dilakukan, yang pertama menghilangkan potensi bahaya dengan cara memindahkan tumpukan bekas bangunan ke tempat lain, selalu memakai alas kaki saat berjalan. Ketika bepergian pada malam hari selalu membawa senter sebagai penerangan. Selokan tanpa pembatas. Selokan tanpa pembatas di pinggirnya ditambah penerangan yang minim dapat berisiko menyebabkan seseorang terjatuh karena tidak mengetahui jika terdapat selokan. Yang dapat dilakukan yaitu memberi pencahayaan di sekitar selokan, memberi tanda atau batasan untuk selokan. Bagian plafon ada yang sudah retak dan jatuh. Hal ini dapat membahayakan keselamatan karena dapat berisiko jatuh dan terkena orang yang kebetulan melintas atau berdiri di bawah plafon. Upaya yang dapat dilakukan memperbaiki plafon rumah dengan bahan yang lebih bagus dan melalui jasa ahli di bidang pembangunan. Sebagian halaman dipenuhi lumut yang lembab serta licin, sehingga berpotensi menimbulkan risiko tergelincir, jatuh jika tidak berhati-hati. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan upaya pembersihan halaman secara rutin dengan menghilangkan lumut yang menempel, lalu kemudian selalu menggunakan alas kaki serta hati-hati saat menginjak lumut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.